Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri nabiyhi tanzilur rahmat wal barakat wal atiyat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa ala alihi sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء. Pertama-tama yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para abauna wa habaibuna wa shibanuna wa a'mamuna yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat kami kepada beliau-beliau, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Syekh bin Muhammad Maula Khailah. Mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para guru kita dan guru dan khususnya Habib Syekh bin Muhammad Maula Khailah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya, serta ilmunya yang disampaikan kepada kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Tak lupa yang kami hormati aparatur negara, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan menjalankan amanatnya. Hadirin, para tetamu-tetamu, para hadirin haul Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi menjelang siang, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sir daripada asrar Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, hingga mudah-mudahan merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hadir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dikumpulkan bukan untuk urusan dunia, bukan untuk urusan politik, bukan urusan bisnis, akan tetapi karena kita mau mengagungkan sosok yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad. Contohnya daripada sahibul haul yang kita hauli pada pagi hari ini, Sultan al-Awliya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadirin, ketahuilah, beliau Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ini adalah salah satu daripada sedikit percikan daripada doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam pernikahan Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mendoakan kepada keduanya, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan ya Allah dari dua manusia ini, dari dua orang ini, al-kathir, keturunan yang banyak. Bukan hanya keturunannya banyak saja, akan tetapi keluarkan juga dari keturunan ini at-tayyib, yaitu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Maka dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya turunlah dari keturunan-keturunan yang baik Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain. Turun lagi ke bawahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Turun lagi di bawahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Turun lagi di bawahnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Turun lagi di bawahnya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Turun lagi di situ Sayyidina Muhammad Al-Nagib. Turun lagi Al-Muhajir ilallah Sayyidina Ahmad bin Isa. Turun lagi di situ Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad. Turun lagi Sayyidina Alwi, dan juga sampai kepada orang yang kita khawli di sini adalah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, fahumul kathiru tayyib al-mad'u lahum
min jaddim hina zafafi ala Nabi wasallam, ketika pernikahan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah bagaimana mendengarkan manakib yang disampaikan tadi oleh beliau Al-Habib Al-Ustadz Muhsin ibn Alawi bin Muhsin Al-Habashi. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dijuluki dengan faqih yang sangat dikenal, terkenal dengan ilmu kefaqihannya, ilmu agamanya. Bukan hanya itu saja, tetapi kita sudah dengar bagaimana mujahadahnya. Akan tetapi kita mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa para wali-wali yang terdahulu, contohnya seperti Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, kok tidak ada kitabnya? Kok tidak ada kitab-kitabnya? Sebagaimana Imamul Haddad dan juga yang lain-lainnya. Maka beliau-beliau ini di zaman itu, beliau tidak sibuk untuk menulis kitab. Akan tetapi beliau-beliau semuanya itu mencetak rijal. Langsung mencetak manusia-manusia yang istimewa. Manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Manusia-manusia yang betul-betul dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ada seseorang yang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul ratib. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurumu, itu mana kitab-kitabnya? Hanya ada rotibnya saja. Aina sirruhu? Mana sirnya? Mana kitab-kitabnya? Maka beliau, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ana sirruhu. Aku ini adalah kitabnya. Syekh Ali Baras itu adalah kitabnya. Kitab-kitabnya itu adalah orang-orang yang dicetak langsung oleh beliau-beliau. Jadi wali-wali, jadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita menghadiri daripada haul Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ini nasihat. Kita disuruh mengaca. Kita khususnya para habaib dan juga para muhibbin al-habaib. Sayyidina Muhammad Al-Baqir itu memberikan nasihat, mengatakan pentingnya ilmu. Menasehati kepada anaknya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ya waladi, wahai anakku, al-ilmu zainun. Ilmu itu bagus. Sahih. Orang itu kalau punya ilmu. Walana azyan. Tapi untuk kami, para dzurriyyah, maka itu lebih baik, lebih bagus lagi. Sudah nasabnya bagus, terus dia punya ilmu. Wal jahlu qabih. Bodoh itu tidak baik. Bodoh itu tidak bagus, buruk. Walana akbah. Akan tetapi, untuk kami, para dzurriyyah, jika kami tidak memiliki ilmu, itu jauh lebih buruk. Ini tanggung jawab yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik itu minad dzurriyyah maupun kita minal muhibbin li dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dipesani tadi tidak boleh lama-lama, setengah jam. Alhamdulillah. Karena sudah diborong sama Ustaz Muhsin tadi. Saya mau nyampaikan apa, wis sampai no kabeh sama beliau. Jadi bingung sekarang saya mau nyampaikan apa. Ala kulli hal. Faqihil Muqaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, terkenal dengan ilmunya. Orang itu kalau mau diselamatkan di dunia, mau diselamatkan di akhirat, maka niscaya akan diberi ilmu. Allah itu kalau senang sama seseorang, maka akan dikasih ilmu. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang, sopo wong, sing diinginkan dia itu untuk menjadi orang yang selamat, maka niscaya dia akan diberikan ilmu agama. Akan diberikan ilmu agama. Dan insya Allah di depan saya ini semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena senang belajar ilmu agama. Kalau sudah orang itu diselamatkan, mau diselamatkan sama Allah, maka niscaya dia akan diberikan ilmu. Didekatkan dengan orang-orang yang berilmu. Akan tetapi kalau orang itu, Allah tidak inginkan orang itu jadi orang yang selamat. Tidak diinginkan orang itu menjadi orang yang bejo. Orang yang untung, orang yang beruntung. Orang yang sa'id, tidak ingin. Maka dijauhkan dari ilmu. Dijauhkan dari ulama. Dijauhkan dari orang-orang yang punya ilmu. Disibukkan dengan dunia. Disibukkan dengan maladzatiha. Dan juga dengan kesenangan-kesenangan itu dunia. Sibuk dengan nafsunya. Sibuk terus di situ. Dan dia jauh daripada ilmu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Ini pentingnya itu ilmu.
Maka itu belajar indah luar biasa. Tidak ada ceritanya belajar itu sampai kapan. Belajar itu sampai kapan? Sampai mati. Sama seperti orang yang sabar. Sabar itu sampai kapan? Sampai kapan sabar? Sampai mati. Kalau ada yang bilang, Beb, sabar itu ada batasnya, Beb. Berarti orang itu tidak mau sabar. Berarti orang itu sudah tidak kuat, tidak mampu lagi. Ini pentingnya. Nah, setelah itu, thamaratul ilm. Kita ambil apa itu daripada hasilnya ilmu. Buahnya itu ilmu. Apa? Adab, al-akhlak. Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam, di mana dulu kemana-mana bawa pedang. Akhirnya oleh beliau itu dipatahkan. Bahwa sekarang bukan lagi dengan pakai pedang. Bukan lagi sekarang ini dengan pakai senjata. Akan tetapi dengan akhlakul karimah. Dengan adab-adab yang bagus. Adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kalau ilmunya banyak. Tapi kalau adabnya nggak ada. Ilmunya banyak, akhlaknya tidak ada. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ij'al ilmaka kamilhin wa adabuka kadagik. Jadikan ilmumu itu seperti garam. Seperti garam. Wa adabuka kadagik, dan juga adabmu, sopanmu, perangai-perangai indahmu itu seperti tepung. Tahu garam? Tahu garam? Garam ini kalau bahasa Prancisnya itu al-bujur. Al-bujur. Orang itu kalau mau bikin kue, kalau mau bikin jajan, itu garamnya sedikit, tepungnya yang banyak. Garam sedikit, setengah sendok teh, bahkan kurang dari itu. Nyaman, jajannya enak, kuenya enak. Kenapa? Tepungnya yang banyak, garamnya sedikit. Walau ilmunya sedikit, tapi kalau punya adab, kalau punya akhlak, Masya Allah, bagus, indah. Jangan dibalik. Mau bikin kue, tepungnya setengah sendok teh. Garamnya 2 kilo. Apa rasanya itu jajan? Apa rasanya? Bene acen, paek. Ilmunya banyak, luar biasa. Sekolah sana, sekolah sini, pesantren sana, pesantren sini, S1, S2, S3, S campur, S macem-macem, banyak sampai yang dasi buta. Kitabnya banyak, luar biasa, tapi maaf ya akhlak. Tapi tidak ada adabnya seperti apa itu? Seperti jajan pahit. Pahit. Sekarang ini kan Masya Allah ya, orang bebas bicara di media sosial. Bikin live. Nggak pernah ngaji. Terus ngomong masalah ilmu. Nggak pernah tahu tentang ilmu VG. Terus moro-moro bicara tentang hukum VG. Aneh. Aneh. Contohnya itu, ada orang, bukan dia itu dokter. Bukan. Dia itu tukang las. Terus habis gitu didatangi, ya kenapa nek tabuk kuno sakit. Oh, elas beui. Dia tukang bangunan. Terus ditanyai sama siapa? Ditanyai sama tukang masak. Gimana ya supaya bikin nasi goreng yang enak, kuah yang enak, gimana supaya enggak gosong ini telur? Oh, gampang, beri semen beui. Kan seperti ini sekarang itu orang itu. Asal ngomong saja sudah. Nggak pakai ngaji, nggak pakai taklim. Orang dulu tuh malu. Sekarang nggak ada malunya sudah. Salah itu nggak malu. Yang penting terkenal dulu. Orang dulu itu terkenalnya baik. Kalau sekarang ini Masya Allah. Terkenal yang buruk-buruk. Seneng. Nggak apa-apa sudah viral, elek nggak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi. La ilaha illallah. Su'il khuluq
yufsidul amal kama yufsidul khalla al-asal. Perangai yang buruk, akhlak yang elek, yang jelek, gak baik, gak bagus, itu bisa merusak amal-amal. Terawihnya, Qur'annya, maulidnya, sholawatannya, amal-amal yang rusak semuanya. Seperti apa? Seperti rusaknya madu kalau ketetesan cuka. Habis. Bagus dia. Masya Allah ilmunya, amal ibadahnya. Ahli i'tikaf, ahli ngaji Quran, tapi juga ahli ghibah. Masya Allah luar biasa, ahli sedekah. Tapi dia ugugul waliden. Tapi dia qati'ur rahim, memutus tali silaturrahmi. Tapi dia durhaka sama orang tua. Rusak itu amalannya buat apa? Oh, penting saya haji. Yang penting saya sudah haji, biar orang mau kayak apa. Jangan begini. Para aulia, para salihin itu semuanya Masya Allah. Kenapa beliau-beliau semuanya itu tidak sibuk kholwat saja? Kenapa? Seperti contohnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu amalannya beliau itu, setiap hari beliau itu tak poron ngakan, tidak mau makan kecuali ngajak orang. Tidak mau makan sendiri. Jadi sambil sedekah. Minal ayam suatu saat beliau itu ngajak orang untuk makan. Ayo makan tempat saya. Makan. Sudah selesai. Apa kata orang itu? Mereka tak nyaman. Ini tidak enak. Ini sedikit. Sudah sedikit tidak enak. Allah. Coba kalau kita ya. Sudah kita ini ngundang. Kasih makan. Terus dibilang tak nyaman. Mereka. Oh. Mereka plak. Tapi apa kata beliau? Beliau mengatakan, khalas ta'al bukra, besok kesini lagi, besok. Dibikinkan yang lebih banyak, lebih enak. Mungkin fakir, kepingin makan yang banyak, kepingin yang enak. Dibikinkan sudah bagus, ayo makan. Nah, kayak gini, enak. Seperti ini, kalau ngajak makan. Ya khair, matur sekelangkung. Yang minta terima kasih Imamul Haddad. Ketika ditanya, engkau kok seperti ini? Nah, kami ini harus bersosialisasi, menghadapi orang-orang ini. Ya, kita ini berhadapan dengan masyarakat semuanya ini. Kenapa? Teringat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'ashirus sabir khairu minalladzi la yu'ashir wa la yasbir. Orang yang mau bersosialisasi, punya tetangga, punya dia saudara, dia punya orang-orang di sekitarnya dan dia sabar. Ada yang mulutnya kurang baik, ada yang akhlaknya kurang bagus, ada yang ya suka tukaran, ada yang dan dia sabar dengan mereka semuanya. Itu jauh lebih baik daripada dia itu apa? Daripada dia itu kholwat, sudah kholwat tapi dia nggak sabaran. Makanya para ulama, para aulia kita semuanya seperti itu. Mereka semuanya Masya Allah luar biasa. Nah, pada intinya kita belajar ilmu. Takkan tetapi Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man fatatul kitab la yafutuhul mihrab. Kalau kita ini merasa sudah, ya Allah saya banyak ketinggalan sama ilmu ini sudah. Saya ini ngaji telat sudah. Walaupun saya tetap hadir pengajian. Ya, saya ini sudah banyak kehilangan sudah ilmu ini. Maka apa kata beliau? Kalau merasa bahwa sudah kehilangan banyak dengan ilmu, maka jangan kehilangan mihrab, al-ibadah. Jangan kurang ibadahnya juga. Kalau merasa ilmunya kurang, jangan kurang ibadahnya. Sholat berjamaah, baca Qur'annya, baca wiridnya, baca zikirnya, sodakohnya, silaturrahimnya. Jangan ilmu sudah kurang, terus habis itu ibadahnya juga kurang juga. La yafutuhul mihrab. Jangan kita ini kurang dari ibadah kita. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang namanya kematian. Sampai mati. Kita ini disuruh untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya ini sudah banyak kehilangan juga tentang ibadah ini. Banyak kurang-kurangnya saya ini. Kurang-kurangnya. Apa kata beliau? Wa man fatatul mihrab la yafutuhul adab. Tapi kalau memang ibadahnya kurang,
Saya kurang ibadahnya nih. Maka jangan sampai kurang adabnya. Jangan sampai kurang adabnya. Jangan kurang akhlaknya. Ini terpenting. Di zaman sekarang ini yang sudah, na'udzubillah min dzalik ini. Orang sudah tidak mentingkan sekarang ini soleh. Tidak mentingkan adab. Dipentingkan cuma pinter saja. Pak, zaman dulu Pak. Di sini banyak yang lebih sepuh dari saya. Lebih paham dari saya. Wong biyen itu. Tidak pinter-pinter Pak. Wong biyen itu tidak pinter-pinter. Sekolah itu maksimal SD. Sebelumnya lagi ada sekolah apa namanya? SR. SR. Pintar-pintar. Tapi soleh luar biasa. Sobo masjid. Sobo majelis. Rumahnya itu terbuka. Masya Allah sedekahnya luar biasa. Seduluran. Nggak ada qati'ur rahim. Bagus. Kerja pagi, siang selesai. Setelah itu ke masjid. Setelah itu dia bantu sana, bantu sini. Nggak pinter-pinter mereka semua. Saya masih ingat kecil dulu. Kalau jalan-jalan, ketika saya di Banyuwangi ini dulu. Ya, di kampung Pak Bud. Saya kalau haus itu tinggal masuk rumahnya orang. Minum. Bahkan kadang-kadang bukan rumahnya Habaib. Lek, ngombe lek. Ngombe ya. Ono kendi. Coba lek saiki. Lek ngombe. Nang bapakmu kuno. Mufattaha, al-buyut mufattaha, wal-qulub mufattaha, wal-uqul mufattaha. Semua terbuka. Sekarang tertutup semuanya. Orang sekarang, Allah. Pinter-pinter, luar biasa. Sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi tidak soleh-soleh. Tidak dipentingkan itu ilmu agama. Solehnya tidak dipentingkan. Akhirnya betul, pinter. Pinter apa? Pinter nyolong. Pinter ngecok, pinter coko. Pinter mau pinter ngawur-ngawur akhirnya. La ilaha illallah. Maka itu kita ini bangun sekarang ini, kita yaitu bangun daripada kepintaran yang formal dan juga jangan lupa kesolehan-kesolehannya kita. Kita datang ke sini tidak lain diajarkan untuk cinta dengan para wali. Cinta dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bagaimana Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam disampaikan bahwa khadimnya, pelayannya, itu dibilang meninggal dunia. Terus habis itu dilihat, Masya Allah ternyata enggak, masih ada beliau. Ini pecinta luar biasa. Maka itu beruntung. Kalau kita, di hati kita ada orang yang soleh, cinta sama orang yang soleh, itu bagus. Tapi akan lebih istimewa lagi kalau kita ada di hatinya orang-orang yang soleh. Kalau kita ada di hatinya para wali, ketika wali itu berdoa, kita dapat pahala, kita dapat barokahnya, kita dapat sirnya, kita dapat rahmatnya. Maka itu duduk sama orang-orang yang soleh, kumpul. Wong soleh kan tahu semua ya, wong soleh kumpulono. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian tuh bersama dengan orang-orang yang soleh. Allah tidak bilang wa kunu minas shadiqin. Bersama. Itu dokter sebelum jadi dokter dulu dia kumpul sama dokter, jadi dokter. Itu dia ahli arsitek sebelum jadi ahli arsitek kumpul sama insinyur, jadilah arsitek dia. Kalau kepingin soleh, tapi tidak kumpul sama orang yang soleh, mimpi dari mana? Tuh beb, anakku beb. Jadi anak yang soleh beb. Masya Allah, ngaji di mana? Tak ngaji. Sholat di mana? Tidak sholat. Terus habis itu taklim di mana? Tidak taklim. Terus mau soleh, soleh apa? Namanya soleh, orang yang tak soleh. Iya habis tuh beb, pokoknya doakan beb, doakan. Akhirnya lama-lama datang. Sudah dapat setahun 2 tahun sambil bawa air beb. Leka beb tua beb, kenapa? Anak saya narkoba beb. Narkoba beb. Insya Allah pakai sadrem pancet aja. Tetap aja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ada. Dulu ketika kami masih kecil dulu. Di sekolahan itu ada pelajaran namanya PMP. Apa? Lagi sing nyaut wis kayak tua-tua semuanya sudah.
Keperucut bahasa Malang, kewut-kewut. Walian tuwek. Tuwek. Ya, Banyuwangi bilang tuwek. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Masih ingat? Oh, dulu sekolahnya di Lateng sini tuh dia. Ini jebolan Lateng ini. Masya Allah. Walhasil, PMP bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan si miskin? Bagaimana kalau ada kotoran di jalan? Itu ada, diajarkan. Sekarang nggak ada sudah. Pokoknya orang pintar. Wah, di jalan ada kotoran, ada si buta, ada si miskin, ada si orang tukaran, babah. Orang dulu kalau orang tukaran itu langsung dipisah. Kalau sekarang ada orang tukaran, ada musibah, langsung angkat HP. Reporter menerangkan, ini ada motor kebakaran dan ini ada ini. Oh, tolong ono itu. Ada orang ketelep. Tolong sebentar dulu ini konten ini. Kan sekarang begitu ini orang-orang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. La ilaha illallah. Liyafutuhul adab. Jangan tinggalkan adab. Jangan sampai kehilangan adab. Kumpul sama orang-orang yang soleh. Kita duduk sama orang yang baik, sama orang yang soleh. Akan yadhar barakatuhu. Akan datang keberkahannya walau ba'dahin. Walaupun nanti nggak tahu. 10 tahun yang lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan kejadian yang pernah terjadi pada saya ketika waktu di Hadramut. Kami ini ditugaskan oleh guru kami Al-Habib Umar. Kalau sudah anak itu sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun, maka disuruh untuk mengajar di beberapa pesantren jauh di situ untuk daurah atau untuk pondok kilat. Saya berharap dapat yang jauh, tapi subhanallah saya dapat paling dekat sendiri. Di negeri saya sendiri di Seiwun. Negerinya Al-Habsyi di sana. Walhasil akhirnya kita di sana. Setiap Jumat libur mereka semuanya itu pulang, anak-anak santri pulang. Kita dengan syababud dakwah, pemuda-pemuda di sana diajak untuk silaturahim, ketemu dengan para habaib. Ya, para ulama, para solihin, para manasib, kumpul ke sana semuanya. Pada hari yang terakhir kita itu diajak ketemu sama seseorang. Orang ini tua sekali. Sudah tidur. Bahkan kita masuk ke sana itu ruangan itu maaf sudah ada bau pesing sedikit sudah. Orang itu sudah mendengar tua. Ayah, ya Allah, banzurlah Syekh Umar Basaleh. Ayo kita ziarah ke Umar Basaleh, Syekh Umar Basaleh. Siapa ini? Kita lihat, kita ke sana. Orangnya tua sekali. Sampai sudah tidak dengar. Terus kita tanya, siapa ini? Mana ada? Apa sih seorang alim, kiai, habib? Dia bukan. Kita ziarah ke beliau. Kenapa? Hadza rajulun muammar. Ini adalah orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah. Lebih dari 100 tahun. Hadza rajul, ini orang ini adrakal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid. Orang ini pernah jumpa dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid. Ketika itu terakhir beliau mengatakan bahwa umurku 11 tahun dibawa oleh ayahku ke Masjid Riyadh. Terakhir saya ketemu itu umur 11 tahun, saya ketemu Habib Ali bin Muhammad. Panjang usianya. Orang semua datang ziarah mau lihat beliau. Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu berdoa sebagaimana doanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Nadiri fil jannah. Orang yang melihat aku dan melihat orang yang melihat aku doakan dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang. Siapa habaib yang datang ke sana? Siapa munsib yang datang ke sana? Orang alim luar biasa. Sekelas Habib Hasan Syatri, Habib Salim Syatri, Habib Umar bin Habib, Syekh Bakar bin Salim, dan Habib Abdullah bin Syahab. Semua datang. Orang ini bukan habib, bukan kiai, bukan alim, bukan orang yang punya pesantren. Bukan. Tapi orang yang pernah hadir majelis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pernah lihat matanya. Dan didoakan, dapat doa sehingga itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, beruntung. Kita sekarang ini bawa anak-anak kita ke hall, bawa anak-anak kita ini ke majelis. Kita nggak tahu, nanti 10 tahun, 20 tahun anak kita dapat berkahnya itu wali. Berkahnya itu yang soleh, berkatnya orang-orang yang baik. Di antaranya yang kita harapkan adalah mudah-mudahan haul pada siang hari ini kita mendapatkan berkahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan keturunannya semuanya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dan anak-anak kita semuanya. Allah berikan adab, Allah berikan akhlak, Allah berikan di sini kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Di zaman yang begitu bahaya sekarang ini, di antaranya saya pernah baca di surat kabar berita dulu sekali ya. Itu di negeri di Eropa sana. Itu pernah ada di media massa, waktu itu di koran ditulis ya, bagi siapa saja yang punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, renta, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, maka pemerintahan mengizinkan anak itu untuk menyuntik mati. Karena menganggap orang tua itu sudah tidak manfaat lagi. Ini orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Orang-orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak diajarkan untuk birrul walidain. Bagaimana dia itu untuk harus bakti sama kedua orang tuanya. Ngeri ini zaman sekarang ini. Bagaimana pelecehan-pelecehan terjadi, pemerkosaan ada banyak di sana sini, perampokan, narkoba, pornografi dan yang lain-lainnya. Ayo kita bentengi. Bentengi keluarga kita, bentengi semua kita. Dan jangan lupa sambung tali hati kita dengan para wali-wali kita. Ketika mata rantai kita dengan para wali-wali. Ketika mata rantai tadi itu ada yang goyang dari atas, maka akan sampai kepada yang bawah. Ketika kita dari bawah menggoyang, maka akan sampai itu kepada atas. Ketika dia punya ikatan yang baik dan yang bagus. Mudah-mudahan Allah berikan berkahnya kepada kita. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma fir dhunubana wastur uyubana. Ya Allah, dengan berkatnya haul pada pagi hari ini, Ya Allah, Sayyidina Faqihil Muqaddam, Ya Rab, kami tinggalkan rumah kami tinggalkan hiburan kami tinggalkan toko kami tinggalkan bisnis kami tinggalkan tidur kami tinggalkan semuanya. Ya Allah, kami datang ke tempat ini, Ya Allah. Bukan untuk dunia, bukan untuk bisnis, bukan untuk makanan, bukan untuk yang lainnya. Ya Rab, hanya murni untukmu, Ya Allah. Hanya murni untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan juga para pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami kelak nanti dengan beliau-beliau ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahim. Allah mahfadna, wahfad auladana, wahfad biladana ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami sudah menjaga anak-anak kami dengan sebaik-baiknya, Ya Allah. Akan tetapi kalau sudah anak itu keluar dari rumah, Ya Allah, di luar banyak jebakan-jebakan orang kafir. Di luar banyak jebakan-jebakan syaitan. Pelacuran di mana-mana. Minuman keras di mana-mana. Narkoba dijual murah. Oplosan dijual murah. Pornografi, aksi di mana-mana. Serangan-serangan akhlak yang tidak baik di mana-mana. Allahumma ya Allah, titip anak-anak kami, Ya Allah. Uhrushum bi'ainika allati la tanam. Lindungi anak-anak kami ya Allah dengan pandanganmu yang baik, pandanganmu yang tidak pernah tidur ya Rabb. Lindungi mereka ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, kami melihat langsung dengan mata ini ya Allah. Ada seseorang anak yang meninggal dunia orang tuanya. Itu anak yang memandikan. Itu anak yang mengkafani. Itu anak yang memikul. Itu anak yang memasukkan ke dalam liang lahat. Itu anak yang membacakan adzan, itu anak yang menalkini, itu anak yang bacakan doa, itu anak yang jadi imam salatul mayyit. Setelah itu dibacakan doa, tahlil 7 hari, 40 hari setiap hari. Ya Allah, begitu bangganya ini orang tua yang meninggal dunia ini. Ya Allah, ij'al auladana ya Allah, mithla dzalik ya Allah. Jadikan anak-anak kami seperti itu ya Allah. Ketika mati kami lihat anak-anak kami baik semuanya ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami melihat dengan mata ini ya Allah. Ada orang yang meninggal dunia, anaknya lagi teler ya Allah. Meninggal dunia, ada anaknya lagi mabuk. Meninggal dunia, lagi berzina. Meninggal dunia, belum dikafankan, sudah tukaran. Ribut dengan warisannya. Dibiarkan semuanya. Diurus oleh orang, dimandikan orang, dikafani orang, dikubur orang, anaknya nggak ada, keluarganya nggak ada, bahkan tidak pernah didatangi. Bagaimana sedihnya itu orang tua tersebut ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Saleh ya Allah. Allahumma ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup panjangkan usianya. Sehatkan tubuhnya. Kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, jadikan kuburannya taman-taman surga ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Allah senangkan ya Allah fid dunya wal akhirah.
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabbal Alamin. Ketika datang waktunya ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Tutup lisan kami dengan la ilaha illallah. Tutup lisan kami dengan la ilaha illallah. Tutup lisan kami dengan la ilaha illallah. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan kuburan kami taman-taman surga. Selamatkan kami lewat siratal mustaqim. Jadikan timbangan kami yang sebelah kanan lebih berat daripada yang sebelah kiri. Allahumma ya Allah, perdengarkan ya Allah telinga kami ini ya Allah. Kelak nanti fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, ya abdi udkhulul jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah kamu surgaku dengan rahmatmu. Allahumma asmi'na bidzalik. Ya Allah, perdengarkan kami ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.